Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cahya Dwi Wahyudi, guru kimia di SMA Negeri 2 Sukatadi, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menggunakan aplikasi Pheon, yaitu salah satu aplikasi manajemen laboratorium komputer. Materi ini kami dapat pada BIMTEK Kepala Lab Angkatan 35 yang diselenggarakan oleh UPI dengan pemateri Pak Jajang. Nah, pada kesempatan kali ini, yang sudah saya bilang di awal tadi, kita akan belajar menggunakan aplikasi Pheon. Apa aplikasi Pheon itu? Nah, ini aplikasi manajemen komputer yang mampu memonitor beberapa komputer. Misalkan kita ada 10 komputer di lab komputer. Nah, kita bisa memonitor 10 komputer itu dari salah satu PC saja. Jadi apa yang dikerjakan oleh siswa-siswi kita bisa memonitor dari satu komputer, namanya komputer master. Nah, beberapa fitur Pheon diantaranya adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama kita bisa melihat konten layar dari klien, kemudian bisa memulai presentasi, bisa mengunci, kemudian bisa menyaksikan aktivitas komputer klien, ataupun kita bisa mengintervensi ke komputer klien. Misalkan siswa kita lagi membuka YouTube, padahal kita sedang menerangkan Excel. Nah, kita bisa meng-close dari jarak jauh, dari komputer master, seperti itu. Nah, selain itu, juga dapat memulai menyalakan dan mematikan komputer klien dari komputer master. Tentu saja yang keenam bisa mengirim teks ke individu masing-masing. Ini fiturnya Pheon-nya secara umum. Ya, dapat menjalankan program, dapat membuka website, dapat mengirim file, dan dapat screenshot. Nah, kemudian persyaratan hardware-nya. Hardware-nya minimal ada 2 GB RAM per komputer klien. Kemudian sistem operasi yang dapat digunakan adalah Windows dan Linux. Jadi belum support untuk produk-produk dari Apple ya. Seperti itu. Ini persyaratan hardware dan software. Bagaimana kita akan mengkonfigurasikan Pheon di komputer master? Nah, mari kita praktekkan bersama. Pertama, tentu saja kita buka dulu websitenya Pheon. Di sini kita download dulu aplikasi dari Pheon. Di sini ada aplikasi 64 bit dan Windows 32 bit. Nah, kita harus menyesuaikan komputer kita. Bagaimana melihat 64 bit dan 32 bit? Nah, kita masuk ke My Computer, kemudian Properties. Nah, di sini kita lihat 64 bit. Nah, berarti kita harus menginstal Pheon yang 64 bit. Kita download dulu Pheon-nya. Kemudian kita install. Installnya mudah ya. Tinggal next saja. Next. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, untuk komputer master, kita harus men-checklist nih Pheon masternya. Nanti untuk komputer klien, ini nggak usah di-checklist. Tapi karena ini untuk komputer master, maka kita harus men-checklist Pheon masternya. Kita run. Nah, ini adalah
konfigurasi dari Xeon Master. Ini konfigurasi umumnya. Nah, metodenya ini kita pilih yang Key-File Authentication. Key-File Authentication. Ini. Kemudian layarnya biarkan saja. Masternya biarkan saja. Akses kontrolnya biarin. Nah, sekarang kita ke kunci autentifikasi. Kita hapus dulu. Nah, kita coba akan membuat kunci, buat pasangan kunci. Misalkan master. Di oke saja. Nah, kita akan punya private dan punya public. Nah, yang publik ini kita ekspor. Kita ekspor ke sini aja. Sini ya. Saya coba kita ulangi lagi yang publik diekspor. Kita ke sini saja. Ini di save. Nah, file ini yang nanti kita masukkan ke komputer klien ya. Di save saja. Ya, sudah. Nah, langkah selanjutnya tadi setelah di bagian general atau umum kita mengubah metodenya dengan Key-File Authentication. Kemudian kita sudah membuat kuncinya. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang ketiga adalah kita membuat lokasi komputer. Nah, misalkan ini sudah ada ya. Kita perbesar dulu. Kita turunin, dihapus saja, juga dihapus. Nah, kita ingin membuat lokasi komputer masternya di mana. Sekarang di sini kita buat master di ini di lab aja. Di lab view deh. Lab view. Nah, kemudian di komputer kliennya kita harus memasukkan nama komputer yang akan kita monitoring. Kalau komputernya ada 10 dan 20 berarti kita harus membuat nama komputer sebanyak komputer yang akan dimonitoring. Nah, kita coba satu saja. Misalkan saya ingin memonitor satu komputer di lab view ini. Saya tulis lab view 1. Ini nama komputernya. Jadi pastikan nama komputer kliennya adalah lab view 1. Nah, ini kita jangan lupa pastekan di alamat hostnya. Nah, sekarang kita apply. Yes. Seperti ini. Jadi kita sudah selesai untuk konfigurasi dari komputer master. Nah, langkah selanjutnya setelah kita konfigurasi komputer master adalah kita akan mengkonfigurasi Xeon di komputer klien. Bagaimana caranya? Kita simak yang berikut ini. Oke, baik, kita lanjutkan untuk konfigurasi Xeon di komputer klien. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah konfigurasi Xeon di komputer klien.
Jadi, langkah yang pertama, kita harus tahu dulu device name kita dan sistem tipe operasinya 64 byte tadi. Sama kita harus mendownload dulu Feon di komputer klien Windows 64 bit. Ya. Kita install. Nah, jangan lupa Feon masternya tidak di checklist untuk komputer klien. Finish. Kemudian kita konfigurasikan. Ya. Di generalnya metodenya harus kayak file authentication. Service-nya, masternya, access control biarin kan saja. Sekarang kita ke authentication case. Kita import. Ya. Tadi kita sudah membuat masternya tadi adalah LabVIEW. Nah, di sini LabCom. Jadi kita harus hapus dulu LabCom ini. Kita ganti menjadi LabVIEW seperti yang tadi sudah kita buat di komputer master. Nah, ini. Kita import. Ya, yang tadi sudah kita buat. Oke saja. Kemudian lokasinya tadi kita hapus, jangan labcom 1. Tadi kita sudah buat lokasinya namanya adalah LabVIEW. Jadi kita harus menuliskan lokasinya adalah LabVIEW. Nah, seperti ini. Jangan lupa di apply, ada di bagian bawah. Kemudian di restart, yes. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi komputer klien. Intinya tadi kita harus mengimport authentication case-nya, kemudian kita buat lokasi komputernya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memonitor komputer klien? Caranya seperti apa? Master kita buka. Nah, tandanya kalau misalkan tadi kita berhasil menginstal komputer master, mengkonfigurasikan komputer master, dan konfigurasi klien dengan benar, maka nanti akan muncul seperti ini. Lokasi LabVIEW akan muncul seperti ini, terhubung ya. Nah, kalau tidak terhubung berarti kemungkinannya kesalahannya ada di konfigurasi komputer master. Jadi konfigurasinya pastikan di sini lokasinya sudah sama dengan komputer klien. Kemudian nama komputer klien dan alamat host komputer kliennya sudah sesuai. Nah, sekarang kita mau mencoba memonitor komputer klien. Nah, bisa klik kanan, kemudian remote view. Nah, kalau remote view kita tidak bisa apa-apa, artinya kita hanya bisa melihat apa yang dikerjakan di komputer klien. Itu remote view. Nah, kalau kita mau remote control, artinya kita bisa mengintervensi komputer klien.
Misalkan kita mau membuka directory-nya, ya. Nah, ini komputer klien, kita bisa intervensi komputer klien kita seperti itu, ya. Kemudian kita juga bisa menyalakan ulang, bisa mematikan komputer klien kita, kemudian kita bisa login, bisa open website, misalkan detik.com. Nah, di komputer klien kita akan langsung membuka nih, detik.com. Jadi kita membuka komputer klien, membuka website komputer klien dari komputer master kita. Kita juga bisa mentransfer file. Kita bisa mentransfer file ke komputer klien kita. Seperti itu, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk Pak Jajang yang sudah membantu kami dalam mempelajari Veon Master. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.